Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope that you are healthy. Come back again with me, Fitrianda Pratiwi. At this opportunity, we will learn together about adverb. Adverb is kata keterangan in bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, come back again with me, Fitrianda Pratiwi, in Standardized English Test Preparation subject. Our topic of discussion today is adverb. You can take a look at the picture here. I have some illustration of adverbs. We have dribbling fast, dancing gracefully, driving here and there, and very fast robots. Here we can see that adverbs describe verbs, adjective, or other adverbs. Okay, I will use mixed language for my further explanation after this slides. Jadi kita bisa melihat bahwa dari ilustrasi adverb itu bisa menjelaskan verbs kata kerja, adjektif kata sifat, atau adverb yang lainnya. Kita bisa melihat di situ ada dribbling fast, ya, dia menerangkan kata dribbling sebagai kata kerja. Lalu ada dancing gracefully, ya, menari dengan gemulai. Lalu ada driving here and there, mengemudi kesini dan kesana. And then very fast robot. Pada slide ini kalian bisa lebih melihat bagaimana adverb itu bekerja secara lebih detail. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa adverb itu bisa menerangkan kata kerja dan juga bisa menerangkan kata sifat atau adverb yang lain atau kata keterangan yang lain. Adverb itu menerangkan kepada kita bagaimana, kapan, di mana seseorang melakukan sesuatu atau sesuatu terjadi. Nah, di sini ada beberapa tipe kata kerja. Ada adverb of manner yang menunjukkan cara, misalnya seperti dancing gracefully tadi. Bisa juga adverb of time yang menunjukkan waktu, kapan sesuatu terjadi. Bisa juga ada adverb of place yang menerangkan di mana sesuatu terjadi dan menjawab pertanyaan di mana. Ada juga adverb of frequency yang menerangkan seberapa sering sesuatu terjadi. Selain itu, ada adverb of degree yang menunjukkan derajat. Misalnya seperti tadi, very fast atau fast enough atau slow enough, seperti itu ya. Selain itu ada adverb of probability atau dia menyatakan tentang seberapa mungkin sesuatu terjadi. Contohnya seperti likely, unlikely, possibly, maybe, ya. Dan juga ada adverb of comparison atau comparison adverb yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab comparison. Berikut pada tabel kalian bisa mengamati tentang contoh-contoh adverb beserta contoh penggunaannya dalam kalimat. Di sini kita bisa lihat ada adverb of manner, ada fast, ada slowly, dan juga carefully. Slow dan careful dia adalah kata tersendiri. Kalau slow dia adalah kata sifat artinya lambat. Tetapi apabila dia diberi akhiran ly, maka kelas kata yang sebelumnya adjektif slow berubah menjadi adverb. Jadi kalau yang tadi slow, pelan, sekarang slowly, dengan pelan. Seperti juga careful, tanpa akhiran lw atau ly, dia menjadi adjektif careful, ya. Careful person, orang yang hati-hati. Tapi kalau dia ditambah dengan akhiran ly, dia akan menjadi carefully, dengan hati-hati. Misalnya, my lecturer, ya, speaks
carefully. Orangnya kalau bicara hati-hati misalnya. Atau kalau di situ kita ada contoh yaitu Anna is carrying the specimen carefully. Nah, itu carefully menunjukkan bagaimana cara Anna membawa spesimen. Di sini selain adverb of manner, kalian juga bisa melihat ada adverb of time. Nah, kalau adverb of time ini saya yakin sudah cukup familiar ya. Ada now, sekarang, later, kemudian, yesterday, last year, yesteryear, last month, dan lain sebagainya. Biasanya adverb of time itu diletakkan di belakang kalimat seperti ini ya. Seperti pada contoh, we met at the university last year. Tetapi terkadang adverb of time ini juga bisa diletakkan di depan, khususnya apabila si speaker atau penulis itu ingin memberikan penekanan pada unsur waktu. Misalnya saya juga bisa mengatakan dalam bahasa conversational atau bahasa tulis juga masih mungkin, last year we met at the university. Apabila saya mengatakan seperti itu, berarti saya ingin memberikan penekanan pada kata last year. Oke, yang familiar yang lain selain adverb of time itu adalah adverb of place. Ada here, there, at home, at campus, and the other ya. Ini saya pikir cukup jamak ya, cukup familiar. Contohnya di sini ada we will meet soon at campus. Ini juga biasanya terletaknya di belakang kalimat ya. Agak jarang dia diletakkan di depan atau hampir tidak. Berbeda dengan adverb of time tadi, bisa di belakang, bisa di depan. Tapi kalau adverb of place dia kebanyakan di belakang. Adverb yang lain itu adalah adverb of frequency. Seperti namanya, dia menunjukkan frekuensi, seberapa sering sesuatu terjadi atau seseorang melakukan sesuatu. Contohnya di situ ada never yang dia frekuensinya almost zero atau tidak pernah, ya, atau tidak pernah itu juga frekuensi ya, zero. And then seldom itu agak meningkat lagi ya, agak jarang-jarang. Ya, lalu ada often itu sering. Frequent itu hampir sama dengan often, tapi konotasinya lebih sering. Dan juga always itu selalu ya, berarti frekuensinya ya terus gitu ya. Oke, contohnya di situ adalah I have never hiked a mountain before, so I feel a bit nervous. Nah, ini berarti sebelumnya dia zero frekuensi, belum pernah gitu ya, makanya dia nervous. Selain itu ada adverb of degree. Adverb of degree ini menunjukkan derajat sesuatu ya. Contohnya tadi ada very, quiet, to, atau so. Contohnya dalam kalimat di situ ada living in the village is far but it is very quiet. Very quiet berarti sangat tenang. Levelnya very. Oke. Terakhir ada adverb of probability. Probability ini menunjukkan possibility atau kemungkinan sesuatu terjadi. Ada possibly, probably, definitely, certainly, maybe, perhaps ya, juga bisa. Lalu di sini contohnya adalah I will certainly come to your graduation. Di sini certainly menunjukkan bahwa saya pasti akan datang ke kelulusan. Ini berarti kemungkinannya itu like around 90% more gitu ya, 90% atau bahkan lebih, karena dia mengatakan certainly. Oke, lalu ada possibly dan probably ya. Ini frekuensinya lebih tinggi yang mana? Ini ada dua ya. Oke, Bu Fitri put special link for the explanation of possibly and probably ya. Probably itu berarti kemungkinan sesuatu terjadi itu lebih bagus atau lebih mungkin terjadi daripada possibly. Jadi possibly itu seperti maybe, jadi masih 50-50.
Jadi if you say I will probably go there, nah daripada I will possibly go there, kemungkinannya lebih besar probably.